Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Halo teman-teman, sahabat Jendela Jiwa. Kenalin, aku Nabila Rodia. Di sini aku bakal sedikit sharing gitu ya, berkaitan dengan depresi. Nantinya juga teman-teman atau sobat-sobat bisa memberikan sedikit komentarnya di kolom komentarnya. Nah, pada malam kali ini alhamdulillah gitu ya, cukup cerah juga, yang mana biasanya 2 hari kemarin tuh kayak hujan terus, tapi kali ini alhamdulillah cukup cerah, jadi mendukung banget buat ngadain nih live Instagram gitu ya. Oke, di sini juga udah ada yang bergabung. Selamat datang dan semoga bisa menikmati keperjalanan live Instagram kali ini. Oke, nah mungkin tadi aku udah sedikit singgung berkaitan temanya itu tentang seberapa pentingnya screening atau deteksi dini berkaitan dengan depresi. Nah, dimana topik ini tuh kenapa aku ambil? Karena itu tuh sangat relevan gitu ya dengan lingkungan pesantren, yang mana biasanya di pesantren itu lingkungannya itu penuh dengan kegiatan yang cukup padat gitu, intens. Nah, mungkin itu tuh bisa aja ada sedikit tantangan yang diterima oleh santrinya gitu. Nah, di sini tuh kita bakal bahas gimana sih kita itu bisa membantu gitu ya para santri itu bisa mendeteksi depresinya itu sedini mungkin gitu. Nah, sebelum aku ngebahas lebih lanjut, mungkin boleh nih dari teman-teman atau dari sobat-sobat boleh apa sih depresi itu, mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar gitu ya. Sambil aku menunggu nih ya, aku bakal sedikit lanjut menjelaskan kalau depresi itu sebenarnya pandangan aku itu bukan berkaitan dengan perasaan aja gitu ya, kayak misalnya sedih atau gak semangat kayak gitu. Tapi depresi itu bisa muncul dari kegiatan sehari-hari atau bentuk masalahnya itu kayak dari kebiasaan kita sehari-hari kayak gitu. Nah, terus juga aku juga dapat sebuah penelitian kalau misalnya depresi di kalangan santri itu, khususnya di daerah Bandung itu atau di Jawa Barat itu cukup meningkat gitu ya. Kenapa? Karena para remaja itu biasanya itu sangat rentan sama kasus kesehatan mental gitu. Salah satunya depresi itu gitu. Faktornya apa? Mungkin faktornya itu karena rentan faktor usia yang rentan sama beberapa kondisi pesantren yang mungkin fasilitasnya itu kurang memadai, atau penerimaan dari santrinya sendiri, atau juga mungkin kondisi yang jauh dari orang tuanya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu faktor munculnya depresi di santri tersebut kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu sebenarnya karena kan pesantren itu lingkungan yang cukup padat gitu ya, sama jadwal yang udah dibentuk sama pondok pesantrennya sendiri. Nah, mungkin aku sedikit menyinggung kasus gitu ya, berkaitan sama depresi juga. Nah, ini contohnya itu ketika misalnya seorang santri yang mana biasanya itu aktif gitu, kalau setiap ada kegiatan selalu ceria gitu, namun tiba-tiba di salah satu kegiatan atau di salah satu kondisi ada perbedaan, kayak tiba-tiba mungkin gak mau ikutan kegiatan, atau tiba-tiba menarik diri dari lingkungan pertemanannya gitu, terus kayak tidak konsentrasi saat mengaji kayak gitu. Nah, itu atau di beberapa kegiatan pesantren lainnya itu mungkin bisa jadi salah satu tanda gejala dari depresi. Mungkin hal itu nggak disadari gitu ya sama beberapa para santri, tapi itu tuh sebenarnya itu harus dideteksi lebih awal gitu ya. Soalnya kalau misalnya nggak kita deteksi dari awal-awal, dari sekarang gitu, itu tuh bisa menyebabkan keadaan yang kurang baik gitu ke depannya, kayak mungkin sempat kehilangan motivasi kayak gitu. Itu jadi harus
lakukan langkah yang cepat kayak gitu. Nah, mungkin tanda-tanda yang lainnya juga kayak tadi kan ada kayak dia tiba-tiba pendiam gitu ya, terus kayak nggak mau beberapa ikut aktivitas kayak gitu. Mungkin kalau aku sedikit singgung, depresi itu mungkin kayak gangguan yang pastinya itu tadi kan tidak hanya berkaitan dengan perasaan aja gitu ya, perasaan sedih, tapi perasaan sedihnya itu berkepanjangan. Terus tiba-tiba kehilangan minat pada beberapa aktivitas yang mana biasanya dia lakukan gitu atau dia kerjakan gitu. Terus kayak merubah berbagai gejala fisik sama emosionalnya kayak gitu. Mungkin ada juga beberapa gejala umum yang lainnya gitu ya. Yang pertama itu ada perubahan suasana hati yang drastis, kayak tiba-tiba gitu yang tadi. Terus kehilangan minat dalam kegiatan sehari-harinya, kayak tiba-tiba kayak menarik diri dari lingkungannya, terus gak mau ikutan beberapa kegiatan kayak gitu. Yang selanjutnya kelelahan atau kurang energi, itu juga jadi salah satu tanda ya. Yang selanjutnya ada kesulitan berkonsentrasi, kayak misalnya lagi belajar tapi dia memikirkan hal-hal yang lain gitu. Terus yang selanjutnya perasaan putus asa atau rendah diri kayak gitu. Mungkin itu kayak mungkin contohnya itu misalnya lagi ujian kayak gitu, tiba-tiba kayak halnya kan kita ada usaha dulu gitu ya, tapi ini tuh kayak udah nyerah gitu aja gitu, nggak mau ada usahanya dulu. Itu bisa jadi salah satu ciri gejala umum dari depresi kayak gitu. Nah itu mungkin sedikit sharing berkaitan dengan depresi. Boleh nih dari teman-teman mungkin ada beberapa komentar atau pertanyaan mungkin yang bisa diajukan di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing aja sih. Boleh nih langsung aja ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk ya. Itu dari Nindya. Nah itu aku bacain dulu ya. Yang pertama itu, mengapa penting melakukan screening awal terhadap santri di pesantren terkait resiko depresi. Nah aku tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin dari yang lain apakah ada pertanyaan yang lain juga gitu, biar nanti aku sekalian gitu ngejawabnya. Oke, mungkin aku langsung jawab dulu aja kali ya sama nunggu yang lain. Nah, kenapa sih penting banget gitu ya untuk screening awal terhadap santri di pesantren terkait resiko depresi ini? Kenapa gitu? Sebenarnya penting banget gitu ya. Kenapa? Karena bagi santri sendiri perlu diingat bahwa tujuan kita masuk pesantren itu untuk menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya kita memiliki kendala terkait kesehatan gitu ya, harusnya kita bisa mencegahnya lebih awal gitu untuk mengurangi resiko yang kurang baik gitu ke depannya. Makanya sangat penting banget untuk screening awal screening awal terhadap santri di pesantren terkait depresi itu gitu. Karena di pesantren itu kan
kegiatan itu yang pertama cukup intens juga, terus seringnya para santri itu untuk berinteraksi gitu. Makanya sangat penting untuk mendeteksi screening awal gitu. Gejala-gejala yang munculnya itu harus diperhatikan supaya kita juga sadar gitu, sama aware gitu sama diri kita sendiri kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak aware sama diri kita sendiri gitu, gimana kita bisa bersosialisasi gitu sama yang lain, sama ke orang-orang yang ada di pesantrennya sendiri kayak gitu. Mungkin itu, semoga menjawab ya. Untuk yang selanjutnya dari Nadia Kamila itu bertanya, apa aja sih gejala depresi yang mungkin muncul di kalangan santri. Mungkin kalau gejala yang muncul biasanya di santri itu, mungkin kalau misalnya dari beberapa kegiatannya itu kayak tadi, mungkin dia tiba-tiba menarik diri dari lingkungan pertemanannya kayak gitu, terus dia tiba-tiba kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya kayak gitu, atau misalnya dia juga sulit konsentrasi, terus misalnya dia nggak ikut kegiatan wajib yang mana harus dilakukan sama santrinya kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi coba para gurunya juga harus cukup aware gitu ya sama keadaan santrinya juga kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya dari dirinya sendiri juga, kalau misalnya kita udah tahu nih tanda-tanda, kita mungkin kayak mulai berubah gitu sama kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kayak misalnya salah satunya juga ada pola tidur yang berubah kayak gitu, dimana mungkin para santri ini ada belajar malam gitu ya, namun kayak kurang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Kayak misalnya ada waktu istirahat nggak dipakai gitu, harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin itu aja berkaitan dengan sharing pada malam kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bisa terjawab gitu ya. Nah, mungkin sedikit penutup dari aku, sebenarnya ini tuh depresi ini tuh bukan hanya tanggung jawab dari pihak pesantrennya aja, tapi harus ada upaya dari pihak pesantrennya juga, terus dari dukungan orang tua sama pemerintah gitu, untuk berkaitan dengan kesehatan mentalnya sendiri gitu. Karena harus kita sadari juga bahwa kesehatan mental untuk para santri ini tuh sama pentingnya dengan kita menjaga kesehatan fisik bagi mereka. Mungkin segitu aja. Terima kasih gitu ya sahabat Jendela Jiwa sudah nonton live Instagram pada malam kali ini. Semoga pembahasan berkaitan dengan pentingnya screening depresi pada santri di pesantren ini cukup membantu, dan semoga ada penanganan yang lebih khusus gitu ya, dan untuk menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat dan juga mendukung. Aku tutup aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.